hormat kepada bendera. Ya, itu satu bentuk apresiasi kita terhadap bangsa ini. Sebenarnya ketika kita hormat kepada bendera itu, bukan bendera itu yang dihormati. Ya, substansinya bukan bendera itu yang dihormati. Tetapi ketika menghormati bendera, substansinya itu adalah menghormati perjuangan di balik semua itu, sehingga kemudian ketika perjuangan itu berhasil, maka bendera itu bisa berkibar. Ya, yero esi tongan-tongan hargai. Apa dia itu namanya bawa bendera? Ya, jadi itu simbol. Dan itu satu bentuk pembelaan kita terhadap negara ini. Ketika kita hormat pada bendera, ya, dan tidak ada kaitannya hormat terhadap bendera itu dengan akidah, tidak ada kaitannya. Dalam arti akidah yang kita maksud di sini adalah bisa mengurangi nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Tidak ada hubungannya. Ya, misalnya ada orang mengatakan hormat sama bendera itu berarti sama dengan musyrik. Ya kan? Lah apa hubungannya hormat bendera sama dengan musyrik? Ya, ada orang yang kadang memahami seperti itu. Ada oknum yang memahami seperti itu. Dia tidak mau hormat terhadap bendera karena ketika hormat kepada bendera berarti memuliakan sesuatu selain daripada Allah. Ya, apakah memuliakan sesuatu selain daripada Allah musyrik? Tidaklah. Allah mengajari kita untuk memuliakan orang tua. Allah mengajari kita untuk memuliakan tamu. Allah mengajari kita untuk memuliakan orang yang lebih tua umurnya daripada kita. Allah mengajari kita untuk memuliakan syiar-syiarnya Allah. Wa may yu'azzim sya'airallah. Itu kan. Allah mengajari kita untuk memuliakan Ka'bah. Allah mengajari kita untuk memuliakan Masjidil Haram. Allah menyuruh kita untuk memuliakan Madinah. Jadi bukan berarti bahwa semua bentuk pemuliaan selain daripada Allah itu adalah musyrik. Karena orang yang memuliakan orang tuanya itu berarti dia syirik. Nah, tidak ada ulama yang mengatakan demikian. Itu sama dengan menghormati, menghargai ya bendera itu. Tidak ada konsep menghormati, menghargai bendera itu sama dengan syirik. Apa buktinya Bapak Ibu sekalian? Menghormati bendera bukan sama dengan menyembah bendera. Ya, tidak bisa dianalogikan. Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, di dalam beberapa hadis itu disebutkan ketika beliau hidup di Madinah, setiap kali Nabi SAW itu keluar dari kota Madinah, dia keluar kota ceritanya. Ya, biasanya Nabi kalau keluar kota, dia mungkin mengendarai kuda atau mengendarai onta. Ya, apa yang terjadi setiap Nabi itu keluar meninggalkan kota Madinah, keluar kota ya. Setiap Nabi kembali dari perjalanannya, itu disebutkan di dalam hadis, kalau Nabi itu sudah pulang, kembali mau masuk ke kota Madinah, ketika Nabi melihat bangunan-bangunan Madinah dari kejauhan, maka Nabi SAW itu pasti menghentikan sejenak kudanya. Napalepang icinampo iro aganda senaro inyarena
Ya rega kumaka deki onta na pake na palepangi cinampo onta na. Ya ko misalnya Makawi ini na tiro-tiro pole mabela ni ro kampung na Madinah na sabab pole sa liwang ye. Ko naita ni bangunan na tapa na palepa cinampo onta na. Na palepa cinampo inyaran na. Aga nabigaw Nabi sallallahu alaihi wasallam dia hormat dulu kepada Madinah, memberikan penghormatan kepada Madinah sejenak, barulah setelah itu dia melanjutkan perjalanannya masuk ke dalam kota Madinah. Itu satu bentuk penghormatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Engkau Madinah nasi polo. Ya kalau dulu Madinah itu kan disebut dengan Yathrib, ya, atau Tuba, ya, Tiba, bukan Tuba, Tiba. Jadi iru asan na Madinah riolo ritalla Yathrib, kadar ritalla tu Tiba. Ya, monri Madinah Makkah dan tawi Madinah. Ya. Jadi dia hormat. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, setiap dia keluar kota dan kembali masuk ke Madinah pasti menghormati dulu Madinah dengan cara menghentikan sejenak kendaraannya. Apakah yang dipakai waktu itu adalah kuda atau onta, maka dia pasti dia hormati. Ya, dia hormati. Ini sebagai satu bentuk pembelaan terhadap tanah air. Ya, sehingga kemuliaan-kemuliaan Madinah itu banyak sekali. Ya, termasuk juga Makkah, itu kemuliaannya banyak sekali. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, satu bentuk pembelaan negara, ya, seperti yang saya sampaikan, adalah menghormati simbol-simbol, ya, negara itu. Jadi kayak bendera itu dihormati, ya, untuk mengenang, ya, betapa perjuangan yang telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu kita itu luar biasa. Ya, kalau itu mau dibayar, saya kira kita tidak mampu itu. Ya, karena yang mereka korbankan bukan hanya materi, tapi jiwa raganya juga dikorbankan. Ada yang mulai maja iron umatkuan. Ya, kalau dalam bentuk materi yang kita mau bayarkan, mungkin ada jalannya. Tapi kalau jiwa raganya yang mau dibayar, apa yang bisa kita tebuskan? Tidak bisa, tidak ada. Jadi kita hanya mendoakan sajalah. Ya, kalau dalam bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, ya, dikatakan siapa saja yang telah berbuat baik kepadamu, maka balaslah kebajikannya itu. Kalau kamu tidak mampu membalasnya, paling tidak doakanlah dia. Ya. Man asda ilaika ma'rufan fakafi'u, fa illam tastati fad'u lahu bil khairi. Ya, siapa yang telah melakukan satu bentuk kebajikan kepadamu, maka balaslah bentuk kebajikannya itu. Kalau kita tidak mampu membalasnya, paling tidak kata Nabi, doakanlah orang itu. Apa yang kita bisa balaskan terhadap perjuangan orang-orang tua kita dahulu? Aga melo diwalekengi, dega aga. Napa ni ko melo diwale deg diulei. Tapi paling tidak kata Nabi, satu bentuk, ya, terima kasih kita kepada para pejuang-pejuang itu, kita doakan. Kita doakan mereka. Ya, karena
dengan perjuangan-perjuangan mereka, ya bisa kita menikmati hidup seperti sekarang. Itu tidak bisa kita pungkiri.